Ini adalah motor paling viral di tahun 2025. Kenapa bisa viral? Ya, motor ini dicemplungin ke kali selama 30 jam. Selain nyemplungin ke kali, motor ini juga ditabrak mobil. Nggak sampai di situ aja, motor ini bisa ngangkat motor lainnya. Bahkan motor ini ditiban sama forklift yang seberat 5 ton. Dan hasilnya, motor ini masih berdiri. Nggak ada indikasi akan kepotek 2. Ya mantap lah pokoknya marketing ini. Walaupun terkesan lebay, tapi tujuannya sangat mulia. Yamaha membuktikan kalau motor itu harus kayak gini, kuat dan mantap, nggak gampang kebelah 2. Namun dengan marketing yang sangat effort dan mahal tersebut, apa yang Yamaha dapatkan? Hanya pembuktian atau penjualan? Pembuktian, ya Yamaha mendapatkan hal tersebut. Dan kita semua tentu aja harus salut dengan Yamaha yang mau melakukan hal tersebut. Tapi gimana penjualannya? Menurut data yang ada, penjualan Yamaha Gear hanya sebesar ratusan unit aja. Ya, ini sih data penjualan pada bulan Maret lalu. Dan saat ini belum ada data penjualan baru, lakunya berapa. Namun menariknya adalah, kita semua kayak udah tahu pattern produsen kayak gimana untuk memamerkan data penjualan mereka. Jika motor mereka laku, setiap bulan pasti mereka berkoar-koar menyebutkan target dan angka penjualan setiap bulannya. Namun jika motornya biasa aja penjualannya atau bahkan stagnan, produsen tidak mau memberikan data aktual terkait penjualannya. Ya, ini adalah hal yang biasa terjadi di Indonesia. Nggak di industri mobil, nggak di industri motor. Semua sama aja. Dengan kondisi yang ada, yang mana Yamaha masih diam-diam aja perihal angka penjualan ini, di sini kita bisa bermain spekulasi sedikit. Kenapa Yamaha Gear Ultima udah dikasih gimmick, marketing all in, tapi kenapa masih kurang diminati atau kurang laku? Tapi yakin banget nih, Yamaha Gear kurang laku. Oke, di sini kita lihat data kasarnya aja ya. Blibli sedang menggandeng Yamaha untuk melakukan promosi motornya di marketplace. Yang mana beli motor Yamaha di Blibli akan mendapatkan manfaat yang banyak. Dan hal ini sudah terjadi dari penjualan NMAX Turbo dan lainnya. Menariknya, di marketplace kita bisa lihat barang yang terjualnya. Nah, di sini kita lihat Yamaha Gear Ultima di website Blibli. Sejauh mata memandang, Yamaha Gear Ultima terjual paling banyak di 5 unit aja di salah satu toko. Sedangkan misalnya produk Yamaha lainnya seperti Aerox. Aerox terjual ada yang lebih dari 20 unit di salah satu toko, dan itu tertingginya. Sedangkan Honda Beat, yang mana ini saingannya Yamaha Gear, di Blibli berhasil terjual lebih dari 150 unit di salah satu toko. Dengan adanya data ini, kita bisa spekulasi kalau Yamaha Gear masih kurang diminati di sini. Namun kenapa Yamaha sudah all in dalam hal marketing dan gimmick, Yamaha Gear masih kurang diminati dan kurang laku? Yang pertama, hal yang mungkin terjadi adalah motor ini kurang memiliki reputasi. Jadi salah satu hambatan paling mendasar dari Gear adalah namanya sendiri, belum cukup kuat secara branding. Masyarakat Indonesia sudah sangat akrab dengan nama-nama motor kayak Yamaha Mio, Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Vario, bahkan Yamaha Lexi. Tapi Gear, buat banyak orang ini nama yang asing dan nggak punya reputasi historis. Bahkan saya sempat menanyakan ke beberapa orang, mereka nggak tahu kalau Yamaha punya motor yang namanya Yamaha Gear. Dengan hal ini, sepertinya ini yang menjadi masalah serius bagi Yamaha Gear. Karena mau bagaimanapun di segmen motor matic murah, kekuatan nama dan persepsi brand itu sangat vital. Kita ambil contoh. Banyak pembeli awam membeli Honda Beat bukan karena fitur atau performa, tapi karena Beat itu pasti aman. Maksudnya aman gimana? Ya aman dalam segala hal. Harganya aman, bensinnya aman, performa aman, harga jual kembali aman. Cuman keselamatannya aja yang kurang aman, karena tiba-tiba motor ini bisa menjadi transformer, kebelah 2. Iya kan? Dan sayangnya Gear belum sampai ke titik itu, yang berarti belum banyak orang yang benar-benar paham ini motor jenis apa, sekelas dengan siapa, dan cocoknya untuk siapa. Menariknya kondisi ini adalah diketahui di beberapa dealer, kadang sales masih harus jelasin panjang lebar perbedaan Gear dengan Frigo atau Mio M3. Ini artinya dari awal sudah ada gap komunikasi dengan pasar. Nah, ini masalah lainnya dari produk Yamaha. Yamaha terlalu banyak motor entry level yang hampir sejenis. Mio, Gear, Frigo, dan kawan-kawannya semua terkesan sama. Mulai dari velg, tapi di Gear Ultima udah beda ya. Performa, spesifikasi mesin, fitur, dan aura semua terkesan sama. Jadi ya, konsumen awam tuh bingung mau pilih motor yang mana. Gear ini motor apa?
apakah motor ini sekelas Yamaha Mio, atau lebih buruk atau lebih baik. Mio mana nih? Mio J, Mio S, Mio M3, M4, M5, dan lainnya. Ya, Mio ini banyak banget sampai bikin bingung. Atau Yamaha Gear ini sekelas Frigo, apakah lebih baik atau lebih buruk? Yang bikin runyamnya adalah Yamaha masih menjual motor matic entry level 125 secara paralel, yang pada akhirnya ya konsumen ya bingung sendiri. Jadinya ya Yamaha Gear benar-benar tidak diedukasi secara menarik oleh Yamaha. Bahkan kalau saya mau kritik sedikit tentang marketing Yamaha Gear Ultima kemarin, dari semua marketingnya Yamaha tidak memberikan edukasi lainnya selain kuat dari motor ini. Misalnya edukasi kalau motor ini lebih baik daripada Mio dari secara fitur dan lainnya. Motor ini secara performa bagaimana daripada Yamaha Mio. Memang rangka kuat dan tahan banjir adalah hal yang penting, tapi edukasi masyarakat juga perlu edukasi untuk menonjolkan suatu produk. Dan Yamaha Gear ini benar-benar minim edukasi banget. Kemudian saking minimnya edukasi tentang motor ini, kita pada akhirnya bingung, siapa sebenarnya pasar Yamaha Gear ini? Jika pasarnya konsumen yang suka dengan hal yang stylish, kayaknya mereka akan memilih Fazio. Mau motor performa, ya tentu aja Aerox. Kemudian di pasar yang suka motor yang simple, nggak neko-neko, ya tentu aja ada Honda Beat. Ya, bisa dikatakan target marketnya kabur. Mau ngincar anak muda, tapi tampilannya nggak semenarik Fazio atau Villano. Mau ngincar ibu-ibu tukang belanja, tapi bentuknya ya kurang friendly. Mau ke anak muda, ya motor ini ya kurang greget. Ya gitulah pasarnya, ambigu. Bahkan sudah dikasih promosi yang banyak pun, Yamaha Gear masih seakan-akan terlupakan di line up entry level Yamaha. Namun apa yang salah di sini? Apakah pasar entry level sudah jenuh? Jika dibilang jenuh, ya pasar entry level udah lumayan jenuh. Dan faktanya pasar motor matic 110-125 cc di Indonesia adalah pasar yang paling jenuh. Karena di segmen ini semua pabrikan masuk dan bersaing ketat. Honda Beat, Vario, Genio, Yamaha Mio, Frigo, dan sekarang Gear. Belum lagi Suzuki Next yang kadang numpang lewat. Ya, pasar ini benar-benar jenuh. Namun untuk mengurangi rasa jenuh di pasar ini, produsen harus benar-benar membuat sesuatu yang beda dengan motornya agar pasar ini kembali menarik. Tapi apakah Yamaha Gear tidak menarik? Jawabannya, Yamaha Gear Ultima sangat menarik. Dengan harga kurang dari 20 juta rupiah, kalian bisa mendapatkan motor dengan gimmick hybrid, speedometer digital, performa ya cukuplah, dan lainnya. Dengan hal tersebut, Yamaha Gear seharusnya bisa mendobrak pasar. Tapi kenapa Yamaha Gear seakan-akan nggak bisa mendobrak pasar? Jika dilihat lebih teliti lagi, sebenarnya yang menarik dari Yamaha Gear ini cuma satu, yaitu speedometer digital. Tapi speedometer digital bukan sesuatu yang baru untuk saat ini. Walaupun untuk motor entry level di bawah 20 juta ini adalah hal yang baru, tapi tetap aja speedometer digital bukanlah hal yang baru. Selain itu, pasar kayaknya juga jenuh dengan gimmick hybrid di motor Yamaha. Karena memang, walaupun memang ada fitur mild hybrid, tapi itu benar-benar mild sehingga tidak terasa sama sekali. Dan terakhir, Yamaha Gear menggunakan mesin dan kaki-kaki yang mirip kayak Fazio. Dan sekali lagi itu bukanlah hal yang baru. Jadi ya secara keseluruhan, Yamaha Gear bukanlah motor yang baru-baru banget secara teknologi dan fitur. Tapi kenapa Honda Beat masih laku-laku aja? Ya balik lagi, Honda Beat nggak perlu fitur lainnya selain fitur lipat. Selain tampilannya begitu, performanya ya begitu, dan harganya ya juga begitu-gitu aja. Kalau udah begitu, ya ini motor pasti akan laku-laku aja. Tapi ada satu hal menarik nih. Beberapa hari lalu saya naik ojek online dan kebetulan abangnya naik Yamaha Gear, bukan yang Ultima tapi yang lama. Ketika ngobrol, saya iseng nanya, "Pak, kenapa pilih Yamaha Gear?" Jawabannya Pak ojol tersebut adalah karena dia bingung. Dia cuma mau beli motor dari brand Yamaha, tidak mau membeli motor Honda, tidak mau membeli motor Suzuki, intinya mau Yamaha. Dan tadinya mau beli motor Yamaha Mio, tapi oleh si sales diarahin untuk membeli Yamaha Gear karena ini dan itu. Karena diarahin si sales, akhirnya bapak ojol tersebut beli motor Yamaha Gear. Padahal dia bilang, saya nggak tahu ini motor apaan dan kapan Yamaha ngeluarin motor ini. Tapi karena kata si sales lebih bagus dari Yamaha Mio dan harganya hampir mirip-mirip, ya mending beli motor ini. Dengan adanya omongan Pak Ojol itu, kita akhirnya sampai ke satu kesimpulan. Yamaha Gear memang kurang edukasi. Ya cukup disayangkan sih, ini motor seharusnya punya potensi. Tapi potensinya tenggelam karena nggak pernah dipamerin. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.